Assalamualaikum. Selamat datang di channel Belajar Terus. Membangun satu bisnis yang sukses bisa jadi merupakan impian sebagian besar orang. Akan tetapi, agar bisnis kita betul-betul mencapai kesuksesan, perlu suatu perencanaan yang matang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana langkah praktis merancang satu bisnis dengan menggunakan tools yang bernama Business Model Canvas atau biasa disebut dengan BMC. BMC sendiri sebenarnya bukanlah merupakan tools yang baru dan sudah banyak dipraktekkan oleh para pelaku bisnis. Seperti apa bentuk dari Business Model Canvas ini? Apa manfaat bagi kita dalam menyusun atau merancang satu bisnis? Dan bagaimana cara menggunakannya? Mari kita ikuti pemaparan berikut. Dari temuan berbagai studi, 50% bisnis gagal, bahkan sebelum melewati 4 tahun pertama. Beberapa penyebabnya antara lain: pertama, pebisnis salah mentargetkan pasar. Kedua, produk tidak diterima pasar karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar dan produk tidak memberikan solusi bagi pelanggan. Yang ketiga, kekurangan dana karena pendapatan yang sangat kecil atau sumber pendapatan yang sangat terbatas. Yang keempat, sumber daya yang tidak siap, baik jumlah sumber daya manusia, sumber daya peralatan atau infrastruktur, ataupun keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah berdiri lebih dari 20 tahun, ditemukan salah satu faktor yang sangat berperan terhadap kelangsungan perusahaan adalah model bisnis yang baik. Di samping Bisnis Model Canvas adalah suatu alat yang akan membantu kita untuk menuangkan ide-ide ke dalam suatu peta visual. Peta ini akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat memberikan nilai kepada para pelanggan melalui produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat memperoleh imbalan berupa keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada para pelanggan. Bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 elemen, yang masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lain, dan menggambarkan bagaimana sebuah usaha menawarkan nilai kepada pelanggan, kemudian melakukan aktivitas hingga mendapatkan keuntungan sebagai hasil usahanya. Elemen yang pertama adalah customer segment, yaitu siapa saja yang akan menggunakan jasa atau produk kita. Customer segment ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu mass market, niche market, segmented market, diversified, atau multi-sided market. Elemen yang kedua adalah value proposition. Apa saja nilai-nilai dari produk yang kita tawarkan kepada para pelanggan kita. Bisa berupa produk atau jasa yang baru yang belum pernah ada di pasar selama ini, atau kustomisasi produk-produk yang khusus dibuat untuk pelanggan kita, atau kinerja seperti kecepatan, kemudahan, keakuratan, atau problem solving, atau barangkali kenyamanan yang kita tawarkan kepada pelanggan, status atau prestis, atau mungkin harga yang lebih kompetitif dibandingkan para pesaing. Kedua elemen pertama ini merupakan elemen yang kritikal, karena akan sangat menentukan keberhasilan bisnis kita. Banyak perusahaan yang tidak berhasil di pasar karena gagal mempertemukan value proposition dengan customer segment. Elemen yang ketiga adalah channel, yaitu cara atau saluran yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan mengenai nilai-nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Channel ini bisa berupa penjualan atau promosi langsung yang dilakukan oleh tim sales dan marketing yang kita miliki, atau penjualan promosi yang tidak langsung bisa menggunakan agen pemasar,
atau membangun awareness, yaitu membangun kesadaran, mengkampanyekan nilai-nilai atau produk yang kita miliki, bisa jadi dilakukan melalui media-media yang ada saat ini. Elemen yang keempat adalah customer relationship, yaitu cara yang bisa kita lakukan agar kita dapat selalu terhubung dengan para pelanggan kita, dengan tujuan mengakuisisi calon pelanggan menjadi pelanggan aktif dan mempertahankan pelanggan yang sudah aktif, serta meningkatkan penjualan. Relationship dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti dengan memberikan after sales service kepada para pelanggan, atau memberikan asistensi kepada pelanggan, atau bisa juga dengan membuat sistem yang memudahkan para pelanggan untuk mendapatkan berbagai informasi. Elemen yang kelima adalah revenue stream. Tujuan dari bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang bisa membuat para pelanggan mau membayar sebagai pendapatan bagi kita, baik itu pendapatan dari usaha utama kita, seperti penjualan, jasa yang kita tawarkan, atau iuran keanggotaan dari para pelanggan, maupun pendapatan lain atau pendapatan sampingan dari bisnis kita, seperti penyewakan aset yang kita miliki. Elemen yang keenam adalah key resources, yaitu sumber daya yang kita butuhkan sehingga memungkinkan kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam bisnis kita, seperti manusia, fasilitas, teknologi, intelektual, yaitu keterampilan-keterampilan atau pengetahuan yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan produk, kemudian saluran distribusi, dan juga bahan baku. Elemen berikutnya adalah key activities, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan nilai yang akan kita tawarkan kepada pelanggan, seperti kegiatan produksi, kemudian menyampaikan produk atau jasa kepada pelanggan, menjalin hubungan dengan pelanggan, atau mengelola keuangan dari hasil bisnis kita. Elemen kedelapan adalah key partnership, yaitu pihak-pihak mana saja yang dapat kita ajak bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan aktivitas utama bisnis kita maupun memenuhi sumber daya yang kita butuhkan. Pihak-pihak ini seperti para agen, para reseller, ataupun supplier. Pengertian mitra di sini adalah pihak yang betul-betul bisa mengambil bagian atau dapat terlibat dalam proses bisnis yang kita lakukan. Tujuan dari membangun kemitraan biasanya adalah untuk meningkatkan skala bisnis kita, mengurangi risiko, ataupun mengakuisisi sumber daya dan kegiatan tertentu yang memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Elemen terakhir adalah cost structure, yaitu biaya-biaya apa saja yang harus kita keluarkan untuk menjalankan bisnis. Biasanya terbagi dua, yaitu fixed cost atau biaya yang relatif tetap seperti biaya sewa, biaya gaji, utilitas, dan lain-lain, dan variable cost atau biaya yang selalu berubah mengikuti produksi kita, seperti bahan baku, biaya produksi, atau biaya promosi. Sebenarnya ada dua model dari cost structure yang bisa kita pertimbangkan, yaitu cost driven dan value driven. Sebagai contoh, kita akan mentargetkan satu segmen customer yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga. Nah, pada segmen ini kita bisa menawarkan value yang rendah. Bukan berarti buruk, tetapi kita hanya menawarkan hal-hal yang esensial saja dari layanan atau produk kita. Maka kita bisa menggunakan model cost driven. Sebagai contoh, kita akan membuka sebuah hotel yang ditujukan untuk para pekerja yang melakukan perjalanan dinas.
kebutuhan mereka hanya tempat beristirahat dengan harga yang terjangkau. Maka kita pun bisa memberikan fasilitas berupa kamar yang nyaman tanpa disertai penyediaan restoran atau kafe atau fasilitas kenyamanan lainnya. Atau ketika kita mentargetkan satu segmen customer yang tidak sensitif terhadap harga, maka kita bisa memberikan value yang tinggi pada produk yang kita tawarkan. Dan kita bisa menggunakan value driven model. Seperti kita akan membuka sebuah hotel yang ditargetkan untuk para turis mancanegara yang memiliki dana cukup besar dan membutuhkan kenyamanan. Maka kita bisa menawarkan hotel dengan kamar yang nyaman ditambah fasilitas-fasilitas kenyamanan lain yang bisa memberikan prestis bagi mereka. Dan kita pun bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Pada model ini, efisiensi memang tidak menjadi fokus utama. Dari keseluruhan elemen, kalau kita lihat 5 elemen yang ada di sebelah kanan, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, dan revenue stream, adalah hal-hal yang bisa dilihat secara langsung atau dirasakan oleh para customer kita. Sehingga ini bisa dikatakan sebagai halaman depan bisnis kita atau front stage. Sementara 4 elemen yang ada di sebelah kiri, yaitu key resource, key activities, key partnership, dan cost structure, tidak dapat dilihat oleh customer kita, namun ini akan mendukung 5 elemen yang ada di sebelah kanan, sehingga ini dapat pula dikatakan sebagai halaman belakang dari bisnis kita. Bagaimana penerapan bisnis model Canvas? Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Perkenalkan Bapak Edi. Ia adalah seorang pengusaha yang ingin membuka usaha dan membangun sebuah pabrik yang memproduksi tempe. Pada usaha yang akan dibangun, Pak Edi mentargetkan pedagang di pasar yang menjual bahan makanan, serta pengusaha UKM, terutama pengusaha kuliner, sebagai para pelanggannya. Berdasarkan target customer yang dipilih, maka ia menetapkan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik sebagai nilai yang dia tawarkan agar sementara untuk menyampaikan produknya kepada para pelanggan, maka ia menggunakan channel berupa penjualan langsung yang dilakukan oleh para sales yang dimiliki. Begitu juga dengan upaya untuk membangun hubungan dengan para pedagang, ia mengandalkan delivery produknya supaya bisa berkomunikasi dengan para pelanggannya. Dari proses bisnis yang sederhana ini, di mana ia hanya menjual produk kepada para pedagang dan pelaku UKM, maka aliran pendapatan yang dimiliki adalah dari volume penjualan, yaitu jumlah banyaknya produk yang bisa dijual kepada para pelanggan. Untuk menjalankan usahanya, maka ia membutuhkan sumber daya berupa tenaga kerja, bahan baku, dan juga tempat produksi. Sementara untuk membuat produk dan menghasilkan pemasukan, maka aktivitas kunci yang dilakukan adalah proses produksi tempe dan kemudian penjualan yang dilakukan langsung kepada para pelanggan. Begitu juga dengan mitra. Ia pun membutuhkan para pedagang yang mengantarkan produk-produknya kepada para pedagang di pasar dan pelaku UKM, dan juga supplier bahan baku untuk proses produksi. Dari keseluruhan proses bisnis yang harus dilakukan, maka biaya yang harus dikeluarkannya adalah gaji tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya produksi. Setelah usahanya berjalan selama 4 tahun, terjadilah banyak perubahan seperti munculnya banyak pesaing baru yang memaksa ia harus menerapkan harga yang lebih rendah kepada para pelanggannya
dan juga kenaikan harga bahan baku, sehingga meningkatkan biaya produksi. Ia pun mulai berpikir bagaimana cara meningkatkan pendapatannya. Maka ia pun meninjau kembali model bisnis dari usaha yang sudah berjalan selama ini. Ia pun menambahkan nilai produk dengan mengembangkan makanan siap santap hasil olahan tempe. Maka value proposition yang ia tawarkan saat ini adalah aneka pilihan rasa dan makanan yang praktis untuk disantap. Dengan adanya penambahan nilai yang ditawarkan, maka ia pun sekarang bisa memperluas segmen pelanggannya. Ia saat ini bisa menargetkan para penikmat makanan ringan, baik anak-anak ataupun remaja, dan juga ibu rumah tangga yang membutuhkan makanan siap saji. Dengan adanya penambahan segmen pelanggan, maka ia pun harus menambahkan channel untuk menyampaikan produknya kepada pelanggan. Ia pun menambahkan reseller yang akan membantu menjual produknya kepada para ibu rumah tangga di perumahan-perumahan, serta membuka gerai untuk menjual makanan yang siap santap bagi para pelanggan, dan juga kemudian membangun awareness untuk mengkampanyekan manfaat produk yang dimiliki kepada para pelanggan, baik melalui media sosial atau media yang bisa digunakan. Selain menambahkan channel, pada hubungan yang dibangun dengan pelanggan, ia pun menekankan pelayanan yang dilakukan oleh para petugas di gerainya atau para reseller yang mengantarkan produk kepada para pelanggan di rumah-rumah. Begitu juga dengan program promosi yang dilakukan untuk menarik minat pelanggan baru atau mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada selama ini. Dengan adanya penambahan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dan juga segmen pelanggan yang lebih luas, maka saat ini ia bisa menambah juga aliran pendapatannya. Selain dari volume penjualan, maka ia bisa mendapatkan keuntungan dari margin penjualan, juga penjualan produk-produk lain seperti minuman atau penjualan merchandise, karena ia juga akan membuka gerai untuk menjual makanan siap santap. Upaya menambahkan nilai pada produk juga membuatnya harus menambahkan resource yang harus dimiliki. Selain tenaga kerja, bahan baku, dan tempat produksi, ia pun saat ini membutuhkan brand agar bisa memperkuat posisinya di pasar dan juga gerai-gerai baru untuk menjual produknya secara langsung. Begitu juga dengan key activities yang harus dilakukan. Selain produksi dan penjualan, maka ia pun harus menambah beberapa aktivitas seperti pengembangan produk karena ia harus mengembangkan terus produk-produk makanan siap santap dan juga promosi-promosi yang harus dilakukan dengan adanya perluasan segmen pelanggan. Sementara dari key partnership, ia pun menambahkan mitra baru. Selain pedagang dan supplier bahan baku, maka ia juga membutuhkan pemilik lokasi gerai sebagai mitranya. Dengan adanya penambahan-penambahan ini, maka biaya yang harus dikeluarkan pun menjadi bertambah. Selain gaji tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya produksi, ia pun harus mengeluarkan biaya untuk menyewa gerai dan juga biaya promosi produk-produknya. Demikianlah bisnis model yang baru dari usaha yang dijalankan oleh Pak Edi setelah ia menambahkan value proposition dan memperluas segmen pelanggannya. Demikianlah penjelasan singkat tentang bisnis model Canvas dan bagaimana menggunakannya. Tidak ada satu pendekatan yang sempurna, sehingga kita dituntut untuk selalu melakukan evaluasi dan perbaikan. Akan lebih baik juga kalau kita menggunakan tools lain sebagai pelengkap, seperti Value Proposition Canvas, Customer Journey Map, atau tools yang lain yang akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.